Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam wa arsyadana ila subulis salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah, mari bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Pada malam hari ini kita memasuki tanggal 1 di bulan Dzulhijjah. Doa, salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Melanjutkan kajian hadis Riyadhus Shalihin, masih bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat. Hadis yang nomor 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Ishaq, dan dari Abi Ishaq, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas, Malik bin Uhaybi, Malik bin Uhayb, Ibni Abdi Manaf, Ibni Abdi Manaf, Ibni Zukhrata, Ibni Zukhrah, Ibni Kilab bin Ibni Kilab, Ibni Murrata, Ibni Murrah, Ibni Ka'b bin Ibni Ka'b, Ibni Lu'ayyi, Ibni Lu'ayyi, Al-Quraisyi, Al-Quraish, Az-Zuhri, Az-Zuhri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ahada asyarati, salah seorang dari 10 al-masyhudi, yang disaksikan, lahum bagi mereka, bil jannati, dengan surga, radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka. Qala, berkata Sa'ad bin Abi Waqqas, ja'ani, mendatangi aku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'uduni, menjenguk aku, ama hajjatil wada'i, tahun haji wada, min wajain, dari sakit, usyaddabi, yang menimpa denganku. Fakultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini sesungguhnya aku, qad balagha, sungguh telah sampai, bi, denganku, minal wajai, dari sakit, mataro, apa yang engkau lihat, wa ana, dan aku, dumalin, yang memiliki harta, wala yarithuni, dan tidak mewarisiku, illa benatuli, kecuali anak perempuanku. Afa asaddaku, apakah aku bersedekah, bithulusayi mali, dengan 2/3 hartaku. Qala, berkata Nabi, la, jangan. Qultu, aku berkata, fasyartu, maka separuh, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Faqala, maka berkata Nabi, la, jangan. Qultu, aku berkata, fasulusu, maka 1/3, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Qala, berkata Nabi, as-sulusu, 1/3. Wathulusu, dan 1/3, kathirun, banyak,
au kabirun atau besar. Innaka sesungguhnya engkau antadzaro bahwa engkau meninggalkan warasataka ahli warismu aulia akaya khairun lebih baik min antadzarohum dari bahwa engkau meninggalkan mereka alatan dalam keadaan miskin. Yatakaffatuna mereka meminta-minta annasa manusia. Wa innaka dan sesungguhnya engkau lantung fiko tidaklah engkau menginfakkan nafakotan nafkah tabtaghi engkau mencari biha dengannya wajhallahi keridhaan Allah illa kecuali ujirta engkau dibeli pahala alaiha atasnya hatta taj'alu sehingga hatta sampai ma apa-apa taj'alu engkau menjadikan fi imro'atika di mulut istri engkau. Hadisnya agak panjang. Hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu termasuk 10 sahabat yang disebut oleh Rasulullah dia bakal masuk surga. Jadi luar biasa sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Beliau masih hidup, tapi Nabi menyaksikan bahwa saat ini salah seorang di antara manusia penghuni surga. Apa istimewanya Sa'ad bin Abi Waqqas? Sa'ad bin Abi Waqqas itu termasuk as-sabiqunal awwalun, yakni sahabat yang awal masuk Islam. Dalam sejarah Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah orang yang ke-7 masuk Islam. Sehingga tidak heran dia istimewa karena termasuk orang-orang yang mula-mula masuk ke dalam agama Islam, yakin dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Sa'ad bin Abi Waqqas itu termasuk sahabat yang dikenal sebagai sahabat yang pertama kali melesatkan anak panahnya di jalan Allah. Jadi mula-mula atau manusia yang pertama melesatkan busur panahnya di jalan Allah itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Waalaikumsalam. Sa'ad bin Abi Waqqas itu ahli panah. Dia termasuk sahabat yang ketika memanah maka bidikannya itu pasti kena. Dia ahli di dalam panah. Sa'ad bin Abi Waqqas juga termasuk orang yang taat dan menghormati orang tuanya. Ketika saat masuk Islam, ibunya itu mendengar. Ibu Sa'ad bin Abi Waqqas mendengar kalau anaknya itu masuk Islam. Akhirnya ibunya ini kemudian bersumpah untuk tidak makan dan minum sampai beberapa hari, kecuali Sa'ad bin Abi Waqqas keluar lagi dari agama Islam. Setelah dibujuk tidak mampu, tetap dia kemudian aku akan
makan kalau engkau meninggalkan agama Islam. Biar aku mati dalam keadaan kelaparan, orang-orang akan tahu aku mati dalam kelaparan, sehingga orang-orang Quraisy akan mencaci maki engkau. Itu ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu Sa'ad bin Waqqas berkata, demi Allah wahai ibuku, sekiranya engkau memiliki 100 nyawa dan 100 nyawa itu dicabut 1 kali, 2 kali dan seterusnya, supaya aku meninggalkan agama Islam, maka sedikit pun aku tidak akan bakal meninggalkan agama Islam. Inilah meskipun ibunya bersikukuh seperti itu, Sa'ad bin Abi Waqqas tetap menghargai, menghormati ibunya. Sa'ad Abi Waqqas juga menurut sejarah adalah sahabat yang berdakwah sampai ke negeri Cina. Nah, sehingga di Cina itu ada yang meyakini, wallahu a'lam benar ataukah tidak, di Cina itu ada makamnya sahabat Nabi. Siapakah dia? Adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, luar biasa. Inilah Sa'ad bin Abi Waqqas dakwahnya sampai ke negeri Cina. Di dalam hadis ini, ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni ama hajatil wada' min wajai asyadud min wajais tadabi. Nabi Muhammad itu menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad Abi Waqqas dalam keadaan sakit parah. Nabi menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas. Dari hadis ini maka ada kesunahan, ada syariat bahwa kita ini dianjurkan untuk menjenguk orang yang sakit. Keluarga kita saat mereka sakit, maka kita disuruh untuk menjenguknya. Teman kita, jamaah kita yang sakit, maka kita disuruh untuk menjenguknya. Menjenguk orang sakit itu, tata caranya adalah niat bahwa kita menjenguk mereka yang sakit itu semata-mata karena Allah. Yang kedua, ketika menjenguk orang sakit itu adalah kita berwasiat. Kita berwasiat. Contoh, kita menjenguk orang sakit, Bapak, Ibu sabar. Itu bagian dari wasiat. Menjenguk orang sakit itu dengan mendoakannya. Mendoakannya. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyasfiyaka. Itu diantara doa ketika kita mendoakan orang yang sakit. Menjenguk orang sakit juga kita menghiburnya. Nah, menghiburnya. Kalau itu kemudian kita lakukan, maka kita ini bagaikan kemudian berjalan menuju ke surga, ke kebun surga. Di sana kemudian ada bermacam-macam
tumbuh-tumbuhan, bermacam-macam bunga, itu digambarkan oleh Rasulullah ketika seseorang itu menjenguk orang sakit. Maka Rasulullah pun demikian, ketika ada sahabat sakit, maka Rasulullah kemudian menjenguknya. Yang kedua, di dalam hadis ini Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, aku ini orang yang memiliki harta benda. Sedangkan aku hanya memiliki anak perempuan satu-satunya sebagai ahli warisku." Sebagai ahli warisku. Maka di dalam hadis ini, di dalam Islam itu harta itu ada beberapa macam. Berpindahnya harta benda itu ada beberapa macam. Satu, berpindahnya harta benda itu dinamakan dengan waris. Dua, berpindahnya harta itu ada pula yang dinamakan dengan wasiat. Yang ketiga, berpindahnya harta benda itu bisa juga disebut dengan hibah. Hibah. Yang pertama adalah waris. Apa waris itu? Waris itu adalah berpindahnya kepemilikan harta dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Jadi kalau waris itu bisa berpindah hartanya, syaratnya yang punya harta sudah mati. Ketika si pemilik harta itu sudah mati, maka secara hukum harta yang dimiliki oleh orang yang mati itu berpindah. Berpindah kemana? Kepada ahli warisnya. Siapakah ahli waris itu? Di antaranya adalah suami atau istri. Di antaranya adalah anaknya. Di antaranya adalah kedua orang tuanya, dan seterusnya. Itu berpindahnya harta yang disebut sebagai waris. Ketika si pemilik harta itu meninggal dunia, maka harta itu kemudian berpindah kepemilikan. Berpindah kemana? Berpindah kepada ahli waris. Yang kedua, harta itu bisa berpindah dengan cara wasiat. Wasiat itu dilaksanakan ketika pemilik harta masih hidup. Jadi wasiat itu diucapkan atau ditulis oleh pemilik harta, dan pemilik harta itu masih hidup. Adapun eksekusinya, adapun penyerahan dari wasiat ketika si pemilik harta itu sudah meninggal dunia. Contoh, ada orang berwasiat, ayah punya sawah 1 hektar. Tolong sawah itu nanti berikan kepada masjid. Itu diucapkan oleh si pemilik harta masih dalam keadaan hidup. Kapan
Wasiat itu kemudian dilakukan adalah ketika si pemilik harta sudah meninggal dunia. Baru kemudian wasiat itu ditunaikan. Nah, wasiat ini ada batasannya. Kalau waris tadi sudah ditentukan oleh Allah, sudah ditentukan oleh Rasulullah, bagian dari masing-masing ahli waris. Untuk wasiat juga demikian. Wasiat itu Rasulullah membatasi maksimal sepertiga. Maksimal sepertiga. Saat Abi Waqqas kemudian mengatakan kepada Rasulullah di dalam hadis ini, afa asaddaku bi thulusai mali. Wahai Rasulullah, aku ini punya harta yang banyak. Yang menjadi ahli warisku itu hanya satu, anak perempuanku. Aku pengen kemudian melakukan wasiat. Wasiatku itu adalah apakah kemudian aku berwasiat 2/3 dari hartaku. Maka Rasulullah kemudian jangan. Lalu saat Abi Waqqas kemudian mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau separuh dari hartaku, separuhnya saya serahkan untuk wasiat. Maka Rasulullah kemudian jangan. Bagaimana wahai Rasulullah kalau 1/3? Maka Rasulullah kemudian mengatakan 1/3 itu sudah banyak. Dari sinilah kemudian ulama membatasi bahwa wasiat itu maksimal 1/3, tidak boleh lebih daripada itu. Kenapa maksimal 1/3? Karena kata Rasulullah, engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan miskin dan minta-minta. Inilah wasiat maksimal 1/3. Yang ketiga, berpindahnya harta kepada orang lain itu dinamakan dengan hibah. Hibah. Apa itu hibah? Hibah itu adalah pemberian. Atau juga hibah itu disebut dengan hadiah. Contoh, saya masih dalam keadaan segar, dalam keadaan sehat. Saya punya 3 anak, 1 laki-laki, 2 perempuan. Lalu kemudian ketiga anak saya itu saya beri masing-masing mereka itu saya belikan perumahan dengan tipe yang sama, baik laki-laki maupun perempuan. Itu namanya adalah hibah. Itu namanya hibah. Boleh hibah itu diberikan dengan porsi yang sama, namun berbeda ketika, mohon maaf, saya meninggal dunia dan saya meninggalkan harta. Maka ketika harta saya itu kemudian dibagi, anak saya dengan laki-laki dengan perempuan, tidak boleh dibagi sama. Kenapa tidak boleh dibagi sama? Karena Allah sudah menentukan bagian waris bagi anak laki-laki dan perempuan sesuai dengan syariat Islam. Beda ketika saya masih hidup, itu namanya hibah. Kalau saya sudah meninggal dunia, namanya waris.
Kalau waris harus tunduk kepada ketentuan Allah dan Rasulnya. Ketika kita hibah, maka boleh kemudian diberikan sesuai dengan kemauan kita. Contoh lagi, seumpama saya punya anak angkat. Anak angkat itu tidak dapat warisan. Dalam Islam, anak angkat itu tidak boleh diberi warisan. Seumpama orang tua angkatnya kemudian meninggal dunia, maka anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya. Boleh anak angkat itu menerima hibah. Bagaimana caranya? Ketika orang tua angkatnya masih hidup, maka anak angkat itu diberi, itu namanya hibah. Kalau sudah meninggal, itu namanya waris. Dan waris itu tidak berlaku kepada anak angkat. Nah, inilah di dalam hadis ini menerangkan tentang wasiat. Wasiat itu adalah maksimal 1/3 dari harta yang kita miliki. Tidak boleh lebih dari 1/3, karena lebih dari 1/3 berarti itu mengurangi dari jatahnya ahli waris. Lalu di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi illa ujirta alaihi hatta taj'alu fihi imra'atika. Sesungguhnya engkau tidaklah memberikan nafkah dengan sekali nafkah mencari ridha Allah semata, kecuali engkau mendapatkan pahala darinya. Jadi kalau kita apa yang dinamakan dengan nafkah itu adalah membelanjakan harta, mengeluarkan harta. Kita membelanjakan harta, itu namanya nafkah. Kalau kita mengeluarkan harta kita semata-mata mencari ridha Allah, maka ujirta, kita mendapatkan pahala dari Allah. Bahkan di dalam hadis ini Rasulullah mencontohkan, kita memberi nafkah kepada imro'atika, kepada istri kita, itu juga diberi pahala. Jadi kita memberi makan istri, anak-anak, itu diperhitungkan pahalanya oleh Allah sebagai nafkah yang ada pahalanya. Syaratnya apa? Niatnya adalah mencari ridho Allah. Jadi kalau kita bekerja kita niatnya mencari ridho Allah, maka nafkah yang kita keluarkan untuk keluarga kita dihitung sebagai pahala oleh Allah. Sehingga di dalam hadis ini pentingnya kemudian menghadirkan niat di dalam seluruh perbuatan kita, termasuk adalah memberikan nafkah kepada keluarga. Niatkan semua itu adalah karena Allah. Jenengan kemudian membiayai sekolah anak-anak, niatkan itu adalah karena Allah, maka bernilai pahala.
jenengan kemudian membelikan baju, pakaian, anak, istri, kalau itu kemudian diniatkan karena Allah, maka bernilai pahala. Inilah pentingnya ihdaru niyah, yakni menghadirkan niat di dalam hadis ini. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah, Abdurrahman radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, berkata Abi Hurairah, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah ta'ala, maha luhur Allah, la yanduru, tidaklah Allah melihat, ila ajsamikum, kepada jasad-jasad kalian semua, wala ila suwarikum, dan tidak pula kepada bentuk tubuh kalian semua, walakin, dan akan tetapi, yang duru, dia melihat, ila qulubikum, kepada hati kalian semua. Rawa, telah meriwayatkan akan hadis Muslimun, Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innallaha ta'ala la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidaklah memandang kalian dari jasad maupun bentuk tubuh kalian, tetapi Allah itu melihat dari hati kalian. Yang dinilai oleh Allah itu bukan jasad kita, siapa yang tampan, siapa yang cantik, tidak. Yang dilihat oleh Allah bukan kemudian tampilan kita, tampilannya dia berpakaian serba bagus, serba necis, serba kemudian rapi dan lain sebagainya. Bukan itu yang dinilai oleh Allah. Kita biasanya menghormati seseorang itu karena penampilannya. Ada orang bersepatu, pakai jas, pakai dasi, kita kemudian menghormatinya. Tetapi Allah tidaklah memandang jasad, tidaklah memandang rupa, tetapi yang dilihat oleh Allah adalah hati. Imam Al-Qurtubi kemudian mengatakan, tidak boleh menghukumi seseorang atau menilai seseorang itu dari tampilan luarnya. Jadi tidak boleh kita itu menghukumi atau menilai seseorang itu dari tampilan luarnya. Itu menurut Al-Qurtubi. Sehingga inilah kemudian terkadang manusia itu menilai seseorang itu dari tampilannya. Padahal Allah tidak seperti itu. Sehingga di dalam hadis ini perlunya atau pentingnya kemudian kita menata hati. Segala perbuatan itu adalah didasarkan kepada niatnya. Meskipun seseorang kemudian
bersodakoh dengan sodakoh yang jumlahnya banyak, tetapi hatinya kemudian tidak ditata, maka sodakohnya kemudian tidak bakal diterima oleh Allah. Tetapi ketika seseorang itu kemudian bersodakoh meskipun nilainya kecil, tetapi tulus ikhlas mencari ridha Allah, maka di hadapan Allah nilainya adalah sangat besar. Karena yang dinilai oleh Allah itu adalah hatinya. Mungkin seseorang itu sodakohnya dengan nilai dan nominal yang sama, tetapi dalam hal hati akan berbeda. Apa dalam hal hati itu berbeda? Adalah dari ikhlasnya dia mengeluarkan sodakoh. Wa an Abi Musa, dan dari Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, berkata dia, su'ila, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anir rajuli, dari tentang laki-laki, yuqatilu, dia berperang, syaja'atan, dengan keberanian, wa yuqatilu, dan dia berperang, hamiyatan, karena membela suku, wa yuqatilu, dan dia berperang, riyaan, karena riya. Ayu dzalika, manakah yang demikian itu, fi sabilillah, di jalan Allah. Faqala, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa, qatala, yang berperang, litakuna, supaya adalah kalimatullahi, kalimat Allah, dia al-ulya, tinggi, fahuwa, maka dia fi sabilillah, di jalan Allah. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Suatu ketika Nabi ditanya tentang adanya laki-laki yang dia berperang karena keberanian, saja'ah, keberanian, berani berperang, bangga kalau kemudian dia maju ke medan perang, gagah berani. Yang kedua, wa yuqatilu hamiyah, ada juga laki-laki yang berperang karena membela sukunya. Dia berperang karena membela sukunya. Wa yuqatilu riya'an, dan ada pula laki-laki yang dia berperang itu riya. Riya itu adalah melakukan sesuatu bukan termotivasi karena Allah, tetapi adalah motivasinya karena yang lain. Maka sahabat ini kemudian mengatakan, ayyudzalika fi sabilillah, ya Rasul, di antara 3 macam orang yang berperang itu, manakah di antaranya yang termasuk fi sabilillah? Maka Rasulullah kemudian mengatakan, siapa saja yang berperang tujuannya supaya kalimah Allah itu tinggi, maka termasuk fi sabilillah. Nah, apa saja'ah di dalam hadis ini? Saja'ah itu adalah keberanian. Saja'ah di dalam hidup itu menurut ulama, satu, saja'ah itu harus dilandasi dengan ketauhidan. Kalau kita memiliki sifat berani, maka keberanian kita itu harus dilandasi dengan ketauhidan. Kita yakin dengan Allah, berani karena kita yakin dengan Allah,
bukan berani karena semata-mata kemampuan kita. Ada orang berani karena punya jimat, maka yang seperti itu bukan sajaah. Ada berani karena dia itu yakin, karena dia pendekar, maka yang seperti itu bukan sajaah. Sajaah dalam hidup itu adalah dilandasi kepada ketauhidan kepada Allah. Yang kedua, sajaah di dalam hidup itu tawakal kepada Allah. Orang yang sajaah itu, orang yang berani itu harus kemudian memiliki sifat tawakal. Apa tawakal itu? Tawakal itu adalah berserah diri kepada Allah. Maka orang yang sajaah orientasinya adalah dia yakin kepada Allah. Orang yang sajaah itu orang yang memiliki tawakal kepada Allah. Siapapun yang kemudian berperang kepada Allah karena keberanian, atau kemudian dia bisa berperang karena membela suku, tetapi adalah semata-mata dia mencari ridha Allah, maka dinilai oleh Allah sebagai fisabilillah. Sehingga ketika ada pejuang-pejuang kemerdekaan kita, mereka dulu adalah berperang membela tanah air dari penjajahan. Karena cintanya terhadap tanah air, cintanya kepada negeri Indonesia, ketika mereka berperangnya adalah semata-mata panggilannya adalah karena Allah, maka mereka terhitung sebagai fisabilillah. Maka sesuai dengan bab ini, yakni ihdharu niyah, menghadirkan niat, maka segala amal kebaikan kita mari niatkan kepada Allah, semata-mata mencari ridha Allah. Kalau itu kemudian dilakukan, maka ujirta, kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Nggih, ada waktu 1 menit 2 menit, mungkin ada yang bertanya, monggo. Ada Ustaz. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, seandainya ahli waris itu tidak melaksanakan waris tersebut kepada yang berhak menerimanya, konsekuensinya apa Ustaz? Dosa besar apa memang ada hal-hal yang lain yang bisa memberikan Ustaz? Terima kasih. Nggih. Bagaimana kalau waris itu tidak ditunaikan? Dilaksanakan. Tidak dilaksanakan. Apakah dosa? Ya, jawabannya adalah dosa. Tidak hanya waris, wasiat juga begitu. Wasiat ketika kemudian tidak ditunaikan atau ditunaikan tetapi diganti, itu diancam oleh Allah. Allah mengatakan famam badalahu ba'da sami'ahu fa innama itsmuhu 'alal ladzina yubaddilunahu. Siapa yang mengganti wasiat setelah dia mendengar wasiat itu, maka dosanya adalah dibebankan kepada orang yang menggantinya. Begitu juga kemudian ketika waris kok kemudian tidak ditunaikan, maka Allah kemudian mengancam. Mengancam apa? Di dalam Al-Quran itu Allah mengatakan
faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul dolimun ya. Nah itu ancamannya seperti itu. Nah sekarang ini banyak yang kemudian ada orang yang mau menghukumi waris anak itu disamaratakan antara laki-laki dengan perempuan. Anak laki-laki samakan saja. Nah, maka tidak boleh kecuali hibah. Hibah boleh. Hibah itu adalah ketika kita masih hidup. Ketika sudah mati berarti berlakulah hukum waris. Hukum waris ya berbeda anak laki-laki dengan perempuan. Ketika menggantinya berarti itu mengganti hukum Allah. Demikian kita akhiri dengan doa. Lanjutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau harta itu hasil waris, Pak ya. Itu kan suami istri ya, hasil waris. Itu nanti turunnya kepada siapa itu? Hasil waris. Misalkan istri itu punya waris dari keluarga bapaknya, atau mungkin suami dapat waris dari bapaknya. Bagaimana ini? Kalau nanti menjadi waris, gitu. Jadi harta yang diwaris itu adalah harta orang yang meninggal dunia. Adapun harta yang si pemilik harta itu masih hidup, itu tidak boleh diwaris. Contoh begini, saya menikah dengan istri saya. Sebelum saya menikah, saya punya harta. Sebelum istri menikah dengan saya, dia juga memiliki harta. Maka dalam Islam, harta saya tetap harta saya, harta istri tetap hartanya istri. Ketika kemudian saya menikah, lalu kemudian dalam perjalanan menikah itu kemudian saya punya tanah, punya perumahan dan lain sebagainya, maka itu dinamakan harta bersama. Ada yang harta bawaan sebelum istri saya menikah, ada harta bawaan sebelum saya menikah, ada hasil harta yang dihasilkan selama saya menikah. Seumpama saya meninggal dunia, maka harta yang diwaris adalah harta saya. Harta istri tidak diwaris. Bagaimana harta saya? Satu adalah harta yang saya peroleh sebelum saya meninggal. Hartanya istri karena belum meninggal tidak boleh diwaris. Nah, yang kedua adalah harta bersama. Harta bersama ini nanti dibagi. Kalau dalam kompilasi hukum Islam itu dibagi separuh. Separuh adalah milik suami, separuh milik istri. Nah, yang meninggal ini yang dibagi, yang belum meninggal jangan dibagi. Nah, ketika kemudian ini dibagi, ini tidak dibagi. Nah, siapa kemudian yang menikmati bagian ini? Ya ahli waris kita. Siapa? Ketika saya meninggal dunia, maka istri saya, kemudian anak laki-laki dan perempuan saya. Ketika orang tua masih hidup, orang tua saya dapat warisan juga. Nah, seperti itu. Nggih. Sudah. Oh masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalau misalkan sebelum meninggal dunia, orang tua itu sudah mewasiatkan putra pertama sawah ini, yang kedua sawah ini, yang ketiga sawah ini, yang kedua itu perempuan, tapi nilainya sama. Itu namanya hibah. Sebelum meninggal itu. Iya, hibah itu. Itu namanya hibah. Ya, sama boleh atau dilebihkan ya boleh. Nanti kalau keturunannya kenapa dari Al-Qur'an aja? Nanti bagaimana itu? Itu akadnya kan masih hidup.
Iya. Yang pemilik harta masih hidup itu statusnya adalah hibah. Oh iya. Hibah. Iya. Oke. Oke, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.